Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rahmat Haji Maulana, NIM 12046008 dari TPB 20, Prodi Teknik Perkeretaapian. Tujuan video ini dibuat sebagai memenuhi tugas PKS 2, yaitu membuat dua program, sesi flash dan flowchart dari mata kuliah Matematika Dasar 2, yaitu materi bangun datar, dan Fisika Dasar 2, yaitu materi momentum. Ya, langsung saja kita masuk. Ya, langsung saja kita masuk ke program Matematika Dasar, yaitu bangun datar. Pertama-tama di sini ada start, di mana menu program ini digunakan untuk kita memulai program yang akan kita jalankan. Kemudian di sini saya menggunakan declared yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Di sini saya membuat konsep variabel string, pilihan dan ulang. Kemudian ada cost sebagai output untuk menampilkan output yang ingin kita tampilkan pada program. Di sini saya membuat program output yang pertama, yaitu berupa nama, NIM, dan kelas saya sebagai identitas program yang saya buat. Selanjutnya di sini jika kita lihat ada bulatan atau yang bisa disebut konektor yang berfungsi sebagai menghubung dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Kemudian ada juga panah ini atau bisa disebut flow connection atau simbol arus yang berfungsi sebagai penghubung antar garis satu dan lainnya. Selanjutnya di sini saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow disconnection tersebut sebagai deskripsi untuk tampilan program. Yang pertama ada output, yaitu luas persegi. Selanjutnya ada output luas persegi panjang, dan output 3 yaitu luas jajar genjang, dan ditambah dengan output yang keempat yaitu keluar jika ingin keluar dari program, dan juga output pilihan sebagai deskripsi untuk memilih program yang ingin kita jalankan terlebih dahulu. Kemudian saya memasukkan input sebagai deskripsi untuk menginput program yang kita inginkan. Selanjutnya ada real array. Real array dan real hasil, di mana berfungsi sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam program. Selanjutnya di sini kita masuk pada pilihan yang pertama, yaitu menghitung luas persegi. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan sisi persegi itu sendiri sebagai rumusnya agar dapat mencari nilai dari luas persegi tersebut. Kemudian kita masuk dalam pilihan kedua, yaitu luas persegi panjang.
Di sini kita akan diminta untuk masukkan rumus persegi panjang seperti yang saya masukkan di sini, P kali L. Selanjutnya masuk dalam pilihan ketiga yaitu rumus persegi luas jajar genjang. Luas jajar genjang sama halnya seperti sebelumnya. Di sini kita juga diminta untuk memasukkan rumus dari luas jajar genjang tersebut. Setelah ketiga pilihan tersebut sudah kita dapatkan bahwa di akhir ketiga program tersebut dengan diakhiri dengan kotak kuning, yaitu assignment yang berfungsi sebagai pertanyaan tugas dan menghitung program yang kita masukkan serta menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam suatu variabel. Dan yang terakhir, pilihan keempat, jikalau kita ingin mengulang program tersebut, akan ulang tersebut jika masukkan pilihan selain 1, 2, 3, 4, maka program tersebut akan error. Jika ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya, dan jika tidak, pilihlah tidak. Ya, langsung saja kita masuk ke program materi bangun data C++. Untuk memulai program, kita klik insert iostream, insert string, use namespace, state in main. Selanjutnya ketik code di mana digunakan untuk output data untuk menampilkan satu complete file. Setelah itu klik end untuk mengakhiri kata tersebut. Kemudian di sini saya menggunakan do. Saya menggunakan do sebagai program untuk menjalankan suatu pertanyaan. Fungsi cin dalam program yaitu sebagai input data. Kemudian ada double yang berfungsi menyatakan bilangan pecahan atau real. Di sini saya mengambil sisi dan hasil lainnya. Selanjutnya ketik if. Sebagai pilihan di mana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut. Setelah klik code, pilih pilihan Anda 1, 2, 3, dan 4 untuk menampilkan atau output data. Pilihan ke-1 yaitu untuk mencari nilai dari persegi panjang. Luas persegi. Kemudian masukkan rumus persegi panjang. Kemudian masuk rumus luas persegi. Derivasi if, else, dan if merupakan program percabangan fungsi cin dalam program yaitu sebagai input data. Selanjutnya pilihan kedua yaitu menghitung luas persegi panjang. Luas persegi panjang, kemudian masukkan rumus luas persegi panjang. Setelah itu pilihan ketiga
Selanjutnya masuk rumus luas. Setelah itu ketiga yaitu menghitung luas jajar genjang. Selanjutnya masukkan rumus luas jajar genjang. Kemudian ketik if, else, pilihan keempat untuk memprogram selesai. Jika pilihan 1, 2, dan 3, 1, 2, 3, dan 4, jika masukkan antara 1, 2, 3, atau 4, maka data akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah atau error. Kemudian di sini ada else. Kemudian di sini ada else. Lalu ada pilihan code untuk mengulang atau tidak, dan terakhir ada while, yaitu sebagai perulangan juga tergantung ingin dilakukannya atau tidak program yang sudah kita jalankan tersebut. Dan untuk mengakhiri program ketik N. Kegunaan program ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus matematika dasar, dalam menghitung bangun data. Selanjutnya kita jalankan program tersebut dengan cara klik F11 atau complete and run untuk mengetahui apakah program yang kita input sudah benar atau tidak. Ya, kita jalankan. Saat sudah di-run, maka tampilannya akan seperti ini. Menjelaskan dan memasukkan angka ke dalam rumus selanjutnya yang sudah dibuat. Pilih, ya langsung saja kita coba. Pilih satu dulu. Masukkan sisi luas panjang, 21. Tekan ya jika ingin lagi. 2. Maka akan keluar hasilnya. Jika ingin lagi, klik ya dan ketik lagi, kita ketik angka 3. Masukkan alas 42 dan tinggi 21. Ya, klik 4. Lakukan perulangan seperti ini sebanyak 3 kali atau 4. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi fisika dasar 2, yaitu materinya momentum. Materi momentum, penjelasan flowchart. Pertama-tama di sini ada start, di mana menu program ini digunakan untuk kita memulai program yang akan kita jalankan. Kedua, kemudian di sini saya menggunakan declared yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Di sini saya menggunakan konsep variabel string, pilihan dan ulang. Kemudian ada code sebagai output untuk menampilkan output yang ingin kita tampilkan pada program. Di sini saya membuat program pertama yaitu berupa nama, name, dan kelas saya sebagai identitas program yang saya buat. Selanjutnya di sini
Jika kita lihat ada bulatan atau yang bisa disebut konektor yang berfungsi sebagai menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Kemudian ada panah ini atau bisa disebut flow discrimination atau simbol arus yang berfungsi sebagai penghubung antar garis satu dan lainnya. Selanjutnya, di sini saya memasukkan beberapa output yang menghubungkan oleh flow discrimination disebut sebagai derekrasi untuk menampilkan program. Yang pertama ada output 1 yaitu momentum. Selanjutnya ada output 2 yaitu massa dan output 3 yaitu kecepatan. Kemudian saya memasukkan input sebagai derekrasi untuk menginput program yang saya inginkan. Selanjutnya ada real array yang dimana berfungsi sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam program. Selanjutnya di sini kita masuk dalam pilihan yang pertama yaitu menghitung momentum. Selanjutnya di sini kita masuk dalam pilihan yang pertama yaitu momentum. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan massa dan kecepatan sebagai rumus agar dapat mencari nilai dari momentum tersebut. Kemudian kita masuk pada pilihan kedua yaitu mencari nilai massa. Pilihan kedua nilai massa. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan rumus yang digunakan untuk mencari nilai massa seperti yang saya masukkan di sini. M sama dengan P per V. Selanjutnya masuk ke pilihan ketiga. Pilihan ketiga yaitu mencari nilai kecepatan. Sama halnya seperti sebelumnya, di sini kita juga diminta untuk memasukkan rumus dari mencari nilai kecepatan tersebut. Setelah ketiga pilihan tersebut sudah dapat kita lihat bahwa di akhir ketiga program tersebut diakhiri dengan kotak kuning. Dengan kotak kuning yaitu assessment yang berfungsi sebagai pertanyaan tugas dan menghitung program yang kita masukkan serta menyimpan program hasil dan tugas tersebut dalam satu variabel. Dan yang terakhir yaitu jikalau kita ingin memulai program tersebut, jika memasukkan pilihan 1, 2, dan 3 atau program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya, dan jika tidak, pilihlah tidak. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi momentum, yaitu CC+. Materi momentum CC+. Untuk memulai program ini, klik include stream include string using name space in main. Selanjutnya kita klik code di mana digunakan untuk output data untuk ditampilkan satu complete file. Setelah itu klik end untuk mengakhiri kata tersebut.
Selanjutnya kita klik in di mana pilihan di mana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut dari kreasi do sebagai program pengulangan. Setelah itu klik code pilihan Anda 1, 2, dan 3 untuk menampilkan atau output data. Pilihan ke-1 yaitu mencari nilai momentum. Kemudian masukkan rumus dari momentum dari kreasi if, else, dan if. If merupakan program percabangan. Fungsi CHIN dalam program yaitu input data. Selanjutnya yang kedua yaitu menghitung nilai massa. Kemudian masukkan rumus menghitung nilai massa. Setelah itu pilih ketiga yaitu menghitung kecepatan. Kemudian klik pilihan ketiga untuk program selesai. Jika selain pilih 1, 2, dan 3, maka data akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah. Dan untuk mengakhiri program ketik N. Kemudian program ini kegunaan program ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus fisika dasar, dalam menghitung mencari nilai pada momentum. Selanjutnya kita jalankan program tersebut dengan cara klik F11 atau complete and run. Untuk mengetahui apakah program yang kita input sudah benar atau tidak, saat sudah di complete and run, maka tampilannya akan seperti ini, menjelaskan dan memasukkan angka ke dalam rumus yang sebelumnya sudah dibuat. Ya, pertama kita coba langsung saja kita coba. Untuk yang pertama, klik 1, masukkan rumus masuk ini. Ya, begitulah penjelasan dari saya mengenai tugas PKS 2, yaitu membuat dua program C++ dan Flowchart. Sekian, bila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.